bahagia itu ya, kalau orang lagi jatuh cinta gitu, bahagia itu bahkan lihat atap rumahnya aja udah happy banget gitu ya. Nggak harus bertemu orangnya, bahkan lihat benda-benda yang berkaitan dengan orang itu aja rasanya bahagia. Tapi itu cinta yang berkaitan dengan dua orang lawan jenis. Hari ini kita membahas mengenai love and happiness dalam definisi sebagai kasih. Tadi apa itu kasih? Bahwa apabila kita bisa merasa orang lain itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan? Caranya ya, ada 5 cara untuk menumbuhkan kasih. Nomor 1 adalah melakukan trading places. Kayak gimana tuh trading places? Trading places itu bertukar tempat. Berempati. Iya, sebetulnya itu yang ingin saya katakan. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah suami, ya kita harus membayangkan diri kita kalau kita berada di posisi istri kita. Ya, kadang-kadang kan suami apalagi yang bekerja, kemudian pangkatnya tinggi di kantor gitu ya, kebetulan punya istri yang menjadi ibu rumah tangga misalnya, sering tidak menghargai. Kenapa suami itu tidak menghargai istrinya? Karena merasa bahwa istrinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Pekerjaannya ringan, kan cuma mengurus anak-anak, bisa santai, bisa tidur siang dengan anak-anak, ya. Sementara saya sibuk, stres di kantor dan sebagainya, menghadapi komplain pelanggan, sehingga merasa paling berjasa gitu. Tidak ada koneksinya gitu. Betul. Ya. Padahal sesungguhnya kasih itu baru bisa tercipta kalau kita bertukar tempat. Kita membayangkan kalau kita berada di posisi orang lain itu gimana. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Si istri juga tentu saja harus bisa bertukar tempat dengan suaminya, membayangkan apa tantangan, stres dan segala macam yang dialami oleh suaminya di kantor. Jadi apapun yang kita lakukan kemudian dasarnya adalah kasih, karena kita memahami orang lain ya. Karena setiap orang sesungguhnya punya tantangan masing-masing, punya challenge, punya kesulitan yang kalau kita dalami itu baru kita tahu bahwa oh iya ya mungkin dia seperti itu karena dia punya berbagai masalah dalam hidupnya. Jadi itulah bagaimana cara menumbuhkan kasih adalah apabila kita bisa bertukar tempat ya. Istilahnya kalau kita mencobai sepatu orang lain. Betul. Ya gitu ya. Dan ada di posisi orang. Sebuah cerita yang menarik ya, yang sangat inspiratif mengenai ini. Jadi ada 2 orang bersaudara, kakak adik begitu ya. Si kakak ini punya istri dan 3 orang anak. Si adik ini bujangan gitu, single ya. Mereka setiap hari bekerja gitu di ladang dan setiap hari mereka menghasilkan gandum begitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika malam hari si kakak berpikir, kasihan ya adik saya ini ya. Kalau dia nanti sudah tua dan sebagainya, siapa yang akan mengurus dia? Sementara saya punya istri dan punya 3 orang anak. Ya. Kita membagi gandum ini secara sama rata itu tidak adil sebetulnya gitu. Jadi dia pikir adiknya ini harusnya dapat bagian yang lebih. Karena kan nanti dia sendirian gitu. Kasihan sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Malam-malam itu dia angkut itu gandum dari lumbungnya, dia pindahkan ke lumbung saudaranya. Nah, yang menarik, si yang single ini juga berpikir hal yang sebaliknya. Saya ini kan single, saya kan membiayai kebutuhan saya sendiri. Gimana dengan kakak saya? Biaya hidupnya lebih tinggi dari saya. Ada 3 anak. Ada 3 anak, 1 istri dan sebagainya. Ini nggak adil kalau dibagi rata. Maka apa yang terjadi? Dia pindahkan. Tiap malam dia pindahkan. Nah, suatu malam pas mereka berpapasan di sebuah tempat dan mereka sama-sama tahu apa yang terjadi. Mereka baru tahu kenapa setiap hari jumlah gandum di lumbungnya kok sama tetap, padahal sudah dipindahkan. Oh, rupanya ini yang terjadi. Dan itulah yang namanya cinta. Ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan tidak perlu orang lain itu tahu apa yang kita lakukan. Betul. Karena memang ya ikhlas ya, kasih. Betul, itulah yang namanya kasih. Trading places. Indah sekali ya. Ini ada pertanyaan dari Twitter nih Mas Arfan ya, dari Ruli di Makassar. Selamat malam Mas Ruli. Kebahagiaan yang penuh arti apakah ketika kita menemukan cinta yang kita ingin? Apakah cinta merupakan cerminan dari rasa bahagia yang paling dasar? Nah, apakah ketika kita menemukan cinta yang kita inginkan? Dan apakah cinta merupakan cerminan dari rasa bahagia yang paling dasar? Ya, silakan Mas Arfan. Ya, sesungguhnya ketika kita bicara cinta, itu seringkali kita mengatakan kita menginginkan gitu. Padahal sesungguhnya nanti dalam salah satu cara, sebetulnya saya tulis tadi di nomor 4 ya, tapi kita jadikan nomor 2 saja ya. Cinta itu bukan menginginkan, tapi melepaskan. Karena ada dalam diri kita. Karena kita sudah memiliki cinta. Seringkali kan cinta itu ketika kita cinta, kita punya sebuah standar mengenai orang itu harusnya seperti apa. Baru kita cintai. Menjadi seperti yang kita inginkan gitu ya. Sesungguhnya cinta itu adalah ketika kita bisa melepaskan standar kita dan membiarkan orang itu menjadi dirinya sendiri. Itu cinta. Iya, bukan menginginkan. Karena cinta itu adalah untuk kepentingan
untuk kebahagiaan orang lain. Dan kalau orang lain bahagia, baru kita bahagia. Karena kasih itu adalah kalau kita merasa orang lain sebagai bagian dari diri kita. Dari diri kita. Kita kembali ke definisinya ya. Iya, jadi apakah cinta itu kemudian menjadi kebahagiaan yang paling dasar? Iya. Dalam hubungan antar manusia, kalau kita bicara rumus kesuksesan, itu hubungan antar manusia itu harus win-win. Harus win-win, harus menang-menang. Menang-menang. Artinya kalau saya mau menang sendiri, saya tidak bisa berinteraksi dengan siapapun di dunia ini. Kalau mau menang sendiri. Tapi kalau kita bicara cinta, itu sudah lebih daripada menang-menang. Jadi rumus kesuksesan itu win-win, tapi rumus kebahagiaan itu cinta. Karena begitu kita kalau masih berpikir win-win itu masih hitung-hitungan, masih pamrih. Belum bisa bahagia. Belum bisa bahagia. Karena belum punya cinta. Nah, yang menarik, yang namanya cinta birahi itu win-win, itu think win-win, masih berpikir menang-menang. Oh ya? Iya. Ketika kita mau menikah dengan seseorang, Bibit bayangkan bebet ketika bobot. Feni mau menikah dengan calon suami dulu ya, itu kan pasti mengkalkulasi kan? Ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Ya, orang tua kita juga kan? Iya. Anaknya mau menikah dengan seseorang kan pasti Iya, ada pertimbangan. hitung-hitung dong. Ya. Jadi seperti bisnis dong Betul, ya. Oke. betul. Dasarnya itu. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara bahagia, itu dasarnya sesungguhnya adalah cinta. Dan cinta itu tidak hitung-hitungan. Baik, kita masih akan membahas lagi. Tadi baru 2 cara yang dibahas ya. Mungkin kita akan membahas cara yang kedua lagi. Dan selain juga cara-cara yang lainnya, masih ada 5 totalnya semuanya. 5 semuanya, cara ya. untuk bisa menemukan kasih. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, if you wanna be happy now.